Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan Kapita Selekta dengan judul Entrepreneurship. Telah hadir bersama kita Pak Rizky Anak Putra Bakara. Beliau adalah owner dari Tarumpah. Tarumpah itu produk sendal tradisional yang sangat terkenal di Tasik. Nah, dan beliau juga punya beberapa bisnis lainnya. Beliau adalah alumni Universitas Pendidikan Indonesia, ya, seangkatan dengan saya dulu, ya. Dan jurusannya fisika ya beliau itu ya. Nah, jadi ya ada akhirnya berlabuh di bisnis ya. Ya itulah rezekinya, salah satu rezekinya di sana. Nah, ini saya minta untuk berbagi ya wawasan, pengetahuan, ilmu ya, dan experience-nya terhadap yang beliau kerjakan atau gagasan atau ide-ide yang menarik untuk bisa dikembangkan begitu ya. Nah, tentu saja mahasiswa silakan menyimak. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa disiapkan. Begitu untuk waktu dan tempat dipersilakan ya. Nah, Oh iya, udah ya. siap. Bisa Suaranya ada. share. Ada teman. Share-nya bisa Ya, nge-share ya. share ya. Ada di kanan ya, kanan atas itu untuk share ya. Oh iya. Iya. Oh siap. Iya. Untuk videonya di-record, silakan nanti ini ya, bisa nanti dibagikan hasilnya. Saya langsung aja ya. Berarti Pak Kiki boleh Ya, izin? boleh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk lebih kepada sharing aja ya, mungkin rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa ya. Ini jurusannya sama semua ya? Beda-beda? Sama Pak. Sama Jurusan Pak. apa ya? Jurusan apa ya, Kak? Sains data, Pak. Jurusan sains data, Pak. Jurusan yang sedang ini ya, banyak dibutuhkan sekarang ya. Berarti saya berhadapan dengan para mahasiswa calon orang-orang sukses nih ya. Amin. Amin. Iya. Ya minimal 2 digit, 3 digit lah ya. Biar cepat menikah nanti. Mohon maaf ya kalau saya karena di dunia non formal perdagangan ya bahasanya seperti ini ya, ada guyon, ada bercanda dan lain-lain. Jadi karena mungkin tidak dibatasi oleh tembok-tembok aturan akademik ya. Jadi kalau saya praktisi gitu. Dengan Pak Kiki ini teman lama, teman organisasi juga dulu, cuma kalau saya menyimpang ke dunia bisnis ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kawan-kawan nanti ini kan ada nama-namanya nih ya. Oh iya. Kalau saya biasanya ngisi materi itu tidak pernah memberi kesempatan untuk bertanya Pak Kiki. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertanya. Jadi saya tidak akan menanyakan siapa yang mau bertanya. Enggak, tapi saya tunjuk langsung. Misalkan Muhammad Revi, pertanyaannya apa? Nah, ini lebih bagus ini di luar ini. Salsa. Ayo pertanyaannya silahkan. 3 menit. Jadi semua orang silahkan menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Yang penting bertanya ya. Karena setelah saya teliti dalam teori teori belajar, teori pemahaman dan lain-lain, kalau tidak sampai menghasilkan pertanyaan, itu berarti tidak ada yang nyangkut
teman-teman semua di otak kita gitu. Bablas semua tuh ke belakang gitu ya. Nggak ada yang nyangkut sama sekali gitu. Karena nggak ada terhubung dengan gampang, tinggal apa, kenapa, bagaimana gitu, siapa dengan siapa, simple kan. Iya. Oke. Nanti Pak Kiki akan menjadikan itu sebagai sarana untuk memberikan tambahan nilai nantinya ya. Saya minta nanti khusus nilai aja ya, jangan dulu minta hadiah uang nih ya, karena belum ada MOU-nya nih. Ini memang nilai. Nah, kayak nanti silahkan Kak Sabrina Anissa pertanyaannya, gitu. Siap ya? Siap semua ya? Siap. Waduh, siap, semangat dong. Nah, karena gini, kalau di dunia praktisi, pertanyaan itu bukan untuk nilai ya. Teman-teman nanti kalau udah masuk dunia praktik, membuat pertanyaan itu tuh untuk mengubah hidup gitu. Contoh gini ya, misalkan di bulan ini omset kita cuma 50 juta. Aduh, gimana ya besok biar jadi 80 juta, bulan depan 100 juta. Nah, pertanyaannya kayak gitu. Jadi benar mengubah nasib gitu. Jadi bukan untuk nilai lagi. Dan ketika nanti ada masalah kan, duh gimana nih beresin masalah ini. Jadi memang harus sering gitu, jangan didiemin kalau ada masalah. Harus ada pertanyaan. Dan saya melihat teman-teman saya, relasi saya, orang-orang yang besar dan istilahnya bisa survive ya di dunia bisnis, emang tiap hari mereka kepalanya penuh dengan pertanyaan gitu. Improvement terus gitu. Nah, itu ya. Oke, ya kalau udah setuju kita coba lanjutkan. Hari ini saya akan membagi pengalaman aja, jadi berbasis pengalaman ya. Kalau teori-teorinya teman-teman jauh lebih mapan kayaknya ya. Nah, mohon maaf nih, saya sambil ngecas dulu ya. Baterainya sekarat. Oke, siap sudah? Oke, hari ini saya akan coba membagikan tentang pengalaman saya dalam hal salah. Oke. Nah, yang ini. Gimana? Ada muncul Pak Kiki? Udah ada muncul belum? Sudah. Udah ada ya? Nah, teman-teman. Oke. Kita mulai aja. Teman boleh mencatat yang kira-kira dianggap penting dan itu bisa memantik pertanyaannya. Sayang gitu, kalau ada orang baru misalkan berinteraksi dengan kita tidak menimbulkan pertanyaan di kepala kita, berarti sayang sekali kesempatan itu. Karena saya juga sama, apalagi saya di dunia praktisi, ketemu orang itu wajib ya. Setiap bulan, setiap minggu itu harus ada orang baru yang ditemui. Dan memang setiap bertemu itu muncul banyak pertanyaan. Dan saya tanyakan ke orangnya gitu. Bahkan minggu depannya ketemu lagi untuk bertanya lagi. Minggu depannya ketemu lagi. Gitu. Untuk menyerap ilmunya. Oke. Nah, ini untuk Ulbi dari Lekopro Business Hub. Lekopro Business Hub itu salah satu lembaga yang saya dirikan bareng teman-teman saya ya. Nah, itu apa nanti kita jelaskan asal muasalnya bagaimana. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah seni membangun sistem bisnis yang terus bisa bertumbuh dan juga bisa berjalan secara mandiri, autopilot gitu ya. Oke, tapi tentunya autopilot ini tidak bisa pesawat terbang yang dari awal bisa autopilot. Tetap ada apa ya, manpowernya ya, ada manpowernya. Jadi dari 100% misalkan autopilotnya 60%, misal 70%. Gitu. Bisnis juga sama. Oke, kita lanjut. Kenapa? Ini dulu ya, perkenalan dulu ya.
Oh ya, tadi Pak Kiki menjelaskan saya itu punya perusahaan sendal kulit, namanya Tarumpah, dengan brand Bido Collection. Oke, ini dari ini ya, saya meneruskan yang keluarga. Tapi banyak pengembangan yang dilakukan di zaman sekarang ya, karena memang luar biasa ya tantangannya bisnis zaman sekarang, zaman digitalisasi berubah drastis gitu. Yang tadinya hanya sekitar kurang dari 10 agen, saya kembangkan dalam waktu kurang dari 3 tahun itu menjadi hampir 120 agen distributor offline dan online yang tadinya hanya ada di Tasikmalaya saja, yang fokusnya gitu ya, itu saya kembangkan sampai ke Malaysia, Bandung, Yogyakarta, Subang, Sumedang nih agen-agennya, Majalengka, Cirebon, Garut, Kuningan, Ciamis, Banjar, Purwokerto, dan Wonosobo. Gitu. Untuk offline-nya ya, untuk online-nya nanti kita bercerita. Yang kedua, saya juga mengembangkan sebuah lembaga, saya sebagai co-founder dari Leko Pro Academy, Learning Ecosystem Program, yang mana ini adalah konsultan pendidikan dengan timnya dari alumni teman-teman, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang magister, alumni UPI, ITB, UGM, sampai Universitas Malaysia, yang mana ini ngebantu pihak sekolah dengan berbagai kebutuhan mereka ya. Kita sudah melayani 20 boarding school di wilayah Jawa Barat, dan kita juga sudah mendapatkan pengakuan dari salah satu penerbit nasional untuk merancang program dan toolset numerasi, literasi numerasi dengan standar Eropa dan USA ya, Amerika, yang ditargetkan tahun depan diimplementasikan di 100-20 kota kabupaten se-Indonesia. Dan program-program non-akademiknya ya. Kita punya program-program non-akademik seperti Learning Mental Block Management, yang mana orang itu tidak akan berkembang di dunia profesional kalau learning mental block-nya itu masih tinggi, teman-teman. Contohnya misal orang tersebut sulit menerima saran gitu. Nah, mudah tersinggung, kemudian dia sulit bekerja sama, dan masih memiliki kalau misalkan kalau dalam kelas itu suka mau bertanya itu malu, takut salah, takut diketawain, takut apa. Nah, itu bisa diukur, teman-teman. Seberapa kuat teman-teman itu mentalnya dalam menerima tekanan, singgungan misalkan, kritikan, itu bisa diukur. Nah, kita mengembangkan itu ya. Oke, dan kita itu tawarkan ke sekolah-sekolah berupa workshop maupun program. Kalau workshop misalkan dalam 1 hari, dalam 6 jam, misalkan biayanya 5-10 juta gitu. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya juga tim manajemen MATLAB Academy. Mungkin ada yang pernah mendengar atau menonton channel MATLAB ya, dari matematika itu, dari Pak Denny Handayani. Itu saya juga tim manajemennya. Sudah 870.000 subscriber. Saya tim pengembangan fisika dan bukan investor, ada duit lebih ya, bukan kelebihan uang ya. Ada duit lebih. Saya investasi mencoba di kuliner juga, di salah satu brand di Kota Tasik, yaitu Lengko tulang sapi isan. Itu sangat terkenal. Para pejabat itu kalau ada event dan lain-lain pasti pengadaannya ini, konsumsinya. Ada fashion juga, Kaos Bos dan Bos Ervika. Mereka ini penjualan online-nya bisa sehari mencapai 500 pieces sampai hampir 1000 pieces ya seharinya ya. Luar biasa. Ada juga bidang pendidikan, ada bimbel, Hajen Edu, SMP Lekopro, dan di pertanian juga saya mencoba. Itu sekarang lagi project 5-10 hektar penanaman sebuah tanaman dari Amerika, penghasil omega 3. Omega 3 itu teman-teman kalau diceritain secara medis itu fungsinya untuk kecerdasan dan untuk membantu penyembuhan kolesterol. Ini untuk keperluan ekspor. Dan udah berjalan. Ini pasarnya udah berjalan besar. Kita
mau tanam sekitar 5-10 hektar gitu. Ini tanahnya baru ada 5 hektar ya. Oke, begitu ya perkenalannya. Kegiatan aktivitas saya saat ini apa aja. Oke, kurang lebih itu. Nah, tadi kita berbicara seni membangun sistem bisnis yang bisa tumbuh dan berautopilot, berjalan mandiri ya. Kenapa saya bilang seni, kawan-kawan? Karena ternyata di level tertinggi dari sebuah karya itu lebih kepada tidak lagi berbicara teknik ya. Metode, misalkan ilmu bisnis, enggak seperti itu. Tapi harus sampai kepada teman-teman itu harus menemukan cara unik, kreativitas teman-teman itu nanti cocoknya di bidang apa dalam bisnis itu. Apakah di bidang teknologi bisa jadi, tapi teman-teman jangan menutup kemungkinan ya, walaupun misalkan teman-teman jurusan sains data, bisa jadi, maaf nih ya, saya ngomongin hal yang sensitif ya, duit gitu ya. Kalau dalam bisnis kan duit ya. Kayak saya orang praktik ya. Duit teman-teman, rezeki teman-teman ternyata bukan sains data, tapi misalkan jualan susu sapi misal teman-teman. Karena teman-teman misalkan jadi bos peternak sapi perah misalkan. Itu nggak jadi masalah. Kalau konsep dasar bisnisnya udah bagus, barang itu hanya komoditas saja, hanya alat yang bisa dipertukarkan saja, nggak usah khawatir. Tapi cara berpikir teman-teman misalkan di science data, bagaimana memanage peternakan sapi, kemudian memanage risiko produksi dan lain-lain, itu akan kepake, nggak usah khawatir. Kayak saya backgroundnya ini fisika ya. Pak Kiki tahu banget tuh. Dari fisika, akhirnya saya nyari duitnya dari bisnis gitu. Makanya saya disebutnya sama teman-teman itu orang yang tersesat ya, atau menyimpang gitu. Mengalami penyimpangan ya. Kalau bahasa data itu mengalami deviasi gitu. Cuma di luar batas itu. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kalau berbicara seni dalam bisnis, pada akhirnya nanti teman-teman itu kayak jodoh lah bisnis itu ya teman-teman. Mungkin kita pengen kalau laki-laki berjodoh dengan si A yang menurut standar kita ada cantik itu relatif ya, tergantung subjek. Tenang aja, seluruh wanita itu punya laki-laki yang melihat dia cantik. Begitu sebaliknya laki-laki perempuan sama gitu ya di pandangan perempuan. Jadi itu relatif. Nah, kita mendambakan misalkan berjodoh dengan siapa yang yang artis Korea ya, Kim Jong Un ya misal. Nah, artis Korea, tapi ternyata realitanya kita kan hidup di Indonesia nih, nggak bisa nih berjodoh sama artis Korea, agak susah gitu. Ya udah sadar nasib aja gitu kan. Nah, bisnis juga sama. Mungkin kita mengidamkan pengen bisnisnya seperti Bill Gates misalkan gitu ya. Atau seperti Bang Marzuki itu, pemilik Facebook ya. Saya sebutnya sama teman-teman bilangnya Om Marzuki ya. Marzuckerberg gitu ya. Tapi ternyata berdasarkan relevansi dan keadaan pasar yang dibutuhkan saat ini negara kita, ternyata bisnisnya fashion misalkan atau apapun. Nggak apa-apa, ambil aja. Yang penting cuan guys. Gitu. Nah, nanti kalau udah ada uang, kita baru R&D nih. Bisa balik lagi kepada idealisme yang kita inginkan, misalkan bisnis di bidang teknologi dan lain-lain. Pokoknya di lapangan itu jangan tabu dan jangan istilahnya lurus satu arah aja. Kita harus banyak bisa manuver gitu, fleksibel lah ya. Dalam bisnis itu harus fleksibel gitu. Tiap orang nanti berbeda. Mungkin ada yang nasibnya atau cari duitnya nasibnya itu di kuliner dulu, ada yang di fashion dulu, ada yang langsung ke teknologi, beda-beda, nggak usah khawatir. Yang penting menghasilkan profit kalau bisnis seperti itu. Yang kedua, membangun. Ya, membangun akan menjadi ada dari tidak ada, dari kecil menjadi besar, dari lokal Nah, tapi misalkan kita ukur aja terhadap dari teman-teman sendiri. Sekarang udah punya nggak bisnis yang menghasilkan per bulan? Menghasilkannya berapa? 1 juta kah, 2 juta kah? Penghasilannya bukan omsetnya ya. Yang bisa dimengerti oleh pribadi 10 juta kah, 100 juta kah, kan itu beda. Nah,
Sistem bisnis berarti jelas dia kalau sistem bisnis itu simpelnya gini aja deh. Kalau bisnis itu kitanya atau bisnis itu ketika kita ngerjain nggak jalan, berarti bisnis itu belum bagus. Nah, jadi bahasanya teman, tapi awal-awal pasti seperti itu, ngerjain dulu sendiri. Jadi bahasanya nanti adalah kuli di gerobak saya. Kalau istilah orang-orang bisnis. Di awal pasti seperti itu dulu, tidak akan langsung sistem berjalan. Tapi lama-kelamaan karena teman-teman adalah mahasiswa dan juga istilahnya berada pada ranah pengembangan intelektual, insya Allah saya yakin teman-teman bisa berkembang. Di awal-awal pasti teman-teman akan masuk kepada keadaan kuli di gerobak sendiri. Tapi jangan di situ aja, harus membuat sistem. Nah, gitu. Ketika teman-teman sakit, ketika teman-teman berhalangan, ketika teman-teman liburan, bahkan ketika teman-teman tidur, bisnis itu tetap bisa menghasilkan uang. Bertumbuh, ya bertumbuh bisa istilahnya ya berkembang ya, berkembang, beradaptasi dengan berbagai keadaan zaman karena bisnis itu selalu berubah. Nah, keinginan konsumen berubah. Tadinya pengen bersentuhan langsung, sekarang pengen tinggal klik aja. Nah, contohnya gitu ya. Nah, autopilot tadi yang saya sampaikan dengan sistem itu, maka autopilot bisa berjalan. Oke, kita langsung lagi aja ya. Nah, setelah saya terjun di dunia bisnis kurang lebih 15 tahun, teman-teman. Saya juga kerja dulu, nggak langsung bisnis ya. Dari dunia kerja sampai bisnis. Ternyata 3 faktor utama yang bikin bisnis kita bisa bertahan. Bertahan dulu aja deh. Bertahan, karena bisnis tidak sedikit. 1 bulan rame, bulan depannya sepi. Bulan ketiganya bangkrut. Gitu ya. Viral, waduh, rame banget tuh ya. Nah, habis itu lesu. Tahap ketiganya putus asa. Tahap keempatnya tutup permanen. Bikin konten di TikTok kan, mohon izin pamit. Itu biasa dalam bisnis, jangan kaget. Jangan kaget dalam bisnis itu. Nah, nanti kita berbicara mental pengusaha bagaimana ya. 3 faktor utama agar bisnis itu bisa bertahan, bahkan bisa sustain bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Itu ada 3 faktor utama yang harus teman-teman pikirkan dari sekarang. Yang pertama adalah produknya. Produk itu yang teman-teman, ide teman-teman itu harus bisa benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan pasar. Dan kebutuhannya berkelanjutan, tidak hari itu aja. Nah, teman-teman misalkan membuka jasa istilahnya apa ya? Produk ini berkelanjutan itu artinya dia konsepnya misalkan bulan ini butuh, bulan depan butuh lagi, tahun ini butuh, tahun depan ini lagi. Contoh misalkan sendal, bolehlah sendal. Tahun ini misalkan mau lebaran beli nih, tahun depan kan butuh lagi. Bakso, nah pun sama. Kadang viral itu maksud saya ya. Apa tuh? FOMO, misalkan yang mohon maaf ya, franchise. Kan ada franchise itu yang misalkan minuman apa nih? Nah, lagi viral kan? Beli franchise-nya gitu. Ternyata dia hanya bisa bertahan sampai 1 tahun aja. Setelah 1 tahun udah nggak diminati pasar lagi. Nah, itu maksud saya. Jadi pilihlah bisnis-bisnis yang kira-kira bertahannya itu lama. Contoh, misalkan teman-teman, ini yang simpel-simpel aja dulu ya. Jadi bos beras, nah, orang Indonesia butuh beras kan. Misal teman-teman seperti itu, jadi bos beras, misalnya idenya seperti ini. Teman-teman misalkan menguasai di Bandung 10 perum. 1 perumnya misalkan ada 500 rumah, 500 kepala keluarga. Waduh. Kali 10, berarti 5.000. Wah, teman-teman kuasai berasnya. Misal aja nih ya, 1 rumah misalkan 20 kilo kebutuhannya per bulan. Biasa beli di warung yang terdekatnya. Teman-teman ambil aja 50%-nya misalkan. Ya jangan dimonopoli kan, kasihan pedagang yang sudah ada.
Nah, berarti 10 kilonya kali 5.000 rumah. Berarti berapa ton tuh? 50.000 kilo. Nah, berarti 50 ton. 50.000 kilo lah ya. Oke. Kaliin tuh. Ya misalkan nggak usah muluk-muluk lah ya. Keuntungannya misalkan teman-teman dari 1 kilonya aja karena belanjanya banyak ke apa tuh ke pabrik penggilingan padi bisa dapat bersihnya setelah distribusi dan lain-lain 1.000 ya. Tipis banget ya kalau beras itu. Tapi kali 50.000 50 kilo apa beras itu kan jadi 50 juta teman-teman. Tiap hari teman-teman pasti repot itu nganter-nganterin jadwal ke rumah-rumah itu. Yang kalian memelas kan sebagai mahasiswa, maaf Bu, Pak, Ibu, kita lagi mahasiswa nih belajar jualan gitu kan buat biaya kuliah. Orang tua membiayai alhamdulillah, tapi kita pengen mandiri, belajar jadi tukang beras Bu gitu. 10 kilo aja Bu sebulan, dapat kan gitu kan. Jangan wajah yang apa tuh memelas gitu ya. Nah, di dalam bisnis itu teman-teman jangan tabu ya. Dalam bisnis ada yang disebut dengan dewa pengemis ya istilahnya. Dewa pengemis itu kita dewa tapi ketika aksi itu seolah-olah mengemis gitu. Padahal kita dewa itu bos artinya gitu. Kita kalau misalkan mau berjualan jangan belagu, jangan sombong. Kita tuh harus selalu berada di posisi bawah dibandingkan customer. Itu etikanya, itu strateginya. Nggak boleh kita petantang-petenteng menghadapi konsumen. Duit kita ada di mereka. Nah, itu ilmu praktis ya. Nah, itu produk ya. Produk, sekali lagi, produk yang teman-teman harus pilih adalah produk yang benar-benar dibutuhkan pasar, yang berkelanjutan. Nggak berhenti saat itu aja. Gitu ya. Contoh misalkan teman-teman buka jasa pembuatan paspor, pengurusan misalkan. Berapa banyak sih yang butuh itu gitu kan? Itu kan sedikit. Lanjut, tim ya. Kekuatan tim. Kekuatan tim ini berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen mengembangkan bisnis sampai besar banget, maka kepemimpinan kalian, leadership kalian itu harus dilatih dan di-upgrade terus skillnya, skill kepemimpinannya. Kalau menurut teori dari barat nanti saya sampaikan, minimal kalau kalian pengen jadi pebisnis itu ada di level 2. Itu teori dari John C. Maxwell ya. Nanti teman-teman bisa baca, itu minimal di level kedua. Kalau teman-teman masih di level pertama, kualitas kepemimpinannya, itu udah jadi pemimpin level pertama juga. Tapi untuk menjadi seorang pebisnis akan kesulitan. Apalagi ngebangun sebuah tim. Minimal level 2, kalau politisi itu level 5. Nah, itu harus teman-teman pelajari juga, leadership itu. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan leadership, maka teman-teman tidak akan mampu membuat tim. Teman-teman akan sendiri menghadapi segala tantangan dalam bisnis teman-teman. Bahkan dalam hidup teman-teman mungkin teman-teman akan sendirian. Mengerikan sebenarnya. Buat saya sebagai seorang pebisnis praktisi, bekerja sendirian itu sedih teman-teman. Ya, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman diskusi, nggak ada teman membuat target, nggak ada target, nggak bisa. Bisnis itu dasarnya adalah bekerja sama, kolaborasi. Nah, leadership teman-teman itu harus diasah. Pertanyaannya gini, bagaimana? Itu bisa diukur nggak, Kak Rizky? Bisa. Itu bisa diukur. Kalian ada di level berapa? Ada assessment-nya. Ada assessment-nya. Dan yang paling simpel, teman-teman tanyakan ke diri sendiri. Sudah berapa orang yang mau ikut dengan ide teman-teman? Ada berapa orang yang ikut dengan kita, misalnya? Mereka bahkan sampai memasrahkan kehidupan pekerjaan mereka, finansial mereka kepada kita. Nah, itu kualitas teman-teman. Apakah ada 1 orang, 2 orang, 10 orang, 30 orang? Nah, itu kepemimpinan diukur dari sana. Kalau belum ada, berarti teman-teman belum punya kapasitas seorang pemimpin yang untuk ke bisnis. Itu aja dulu. Terakhir, sistem. Ya. Sistem ini berarti harus fair, ada fasilitas pengembangan diri, dan layak secara finansial.
Jadi jangan sampai orang yang ikut dengan kita itu ternyata ya duitnya nggak asik nih, nggak masuk nih hitungannya gitu. Ya dia nggak akan bertahan lah. Gitu. Jadi harus benar-benar layak secara finansial. Dan juga sebentar. Close ya, close ya. Oke. Nah, dan juga harus menyenangkan ya. Layak secara finansial dan juga menyenangkan. Oke, kita ambil contoh langsung praktik aja. Bagaimana 3 faktor tadi, produk, kekuatan tim, dan sistem itu bisa dikombinasikan untuk menghasilkan uang, untuk earning money. Nah, langsung kita praktek. Misalkan ya kita langsung aja ke produk yang memang saya kerjakan, ini berbasiskan pengalaman aja. Misalkan jual sandal tarumpah via medsos ya. Mungkin teman-teman pernah ada mungkin yang juga pernah melakukannya atau pernah mendengar atau melihat. Nah, ini yang saya lakukan sendiri. Produknya sandal tarumpah. Sandal tarumpah seperti apa nanti kita lihat. Timnya ada tim digital marketing, berarti kan ada ahli digital marketing. Nah, saya bukan seorang ahli digital marketing ya, teman-teman. Jadi, saya belajar, tapi itu nggak gampang ya, digital marketing itu. Jadi kalau kita kesulitan mempelajari sesuatu di bisnis, ya kita kolaborasi aja sama ahlinya. Tidak usah menunggu lama, keburu habis momennya gitu. Ada manajemen, ada tim closing dan packing, itu kurang kak ya. Ada juga produsennya. Oke. Produk itu tidak lantas kita harus ciptakan sendiri ya, lama kadang-kadang gitu. Nanti aja kalau udah laku, jelas laku, udah dapat uang, baru kita R&D untuk menciptakan produk. Sekali lagi teman-teman, kalau baru pertama kali belajar bisnis, itu jangan dulu menciptakan produk sendiri. Resikonya besar. Udah lama, butuh manpower, butuh biaya eksperimen, belum rugi, belum gagal. Apalagi jangan sampai minjem duit lagi gitu ya. Baik itu dari saudara atau dari lembaga keuangan untuk bereksperimen membuat sebuah produk, jangan. Itu udah salah jalan itu. Jadi kalau langkah pertama teman-teman cari orang lain aja dulu. Cari produsen yang kira-kira produknya ini bagusnya di pasar. Tapi orang tersebut, owner tersebut misalkan belum masuk tuh ke pasar yang kita targetkan. Itu resikonya lebih rendah ya. Cari produk aja dulu. Nah, misalkan ini jual eceran 185 nih, medsos. Biaya iklan, nah pakai sistem iklan kita ya, 35.000, closing 5.000, tim closing sama produsen kita bayar harga distributornya 115. Nah, kurang lebih untungnya 30.000 per pasang nih. Tuh lihat, ada produk, ada tim, ada sistem. Nah, sekali lagi ini bisnisnya kan konsepnya pengen yang bisa bertumbuh dan juga autopilot. Artinya tim manajemen tinggal bikin sistem ini aja, dia mau tidur kek, dia mau jalan-jalan kek, jalan bisnisnya. Closing terjadi setiap hari. Nah, itu maksud saya ya. Nah, tapi ini butuh kemampuan leadership ya. Oke. Misal 1 bulan periodenya kita ambil yang minim aja dulu, kita bisa jual sampai misalkan 1 bulan 1000 pieces nih, 1000 pasang. Nah, kan kalau misalkan kali 30.000 30 juta. Nah, jangan gede-gede dulu lah ya. Nah, karena kita meng-hire orang, kita manajemen di sini. Nah, tim digital marketing kita kasih 30% sampai 40%. Berarti kan ke orang digital marketing kita kasih 9.500.000 buat kita bersihnya 21 juta. Itu dengan strategi via medsos aja. Nah, itu kalau terjual 1000 pasang. Nah, untuk teman-teman saya itu bahkan bisa menjual sehari 1000, sehari 500 kan saya bilang tadi ya. Tinggal kaliin aja. Kan lumayan ya. Buat beli seblak gitu kan. Oke, itu contohnya.
Aplikasi, produk, kekuatan tim, sama sistem. Nah, secara teorinya, ini model bisnisnya gimana sih? Model bisnisnya adalah, model bisnis itu simpelnya gini. Dengan cara apa kita menghasilkan omset? Kalau jualan via medsos, via TikTok, Instagram, Facebook misalkan ya, atau via YouTube, itu berarti kita jual produk langsung ke konsumen. Ke konsumen. Lewat iklan. Iklan itu kayak direct selling teman-teman ya. Kalau zaman dulu misalkan ada orang yang datang ke rumah-rumah, tok 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 ke ibu-ibu misalkan, Bu, kita jual kompor nih, mereknya maaf Quantum misal gitu. Apaan tuh misalkan? Didemoin sama dia dan lain-lain. Nah, itu door to door sama. Untuk di marketing via medsos itu sama. Dia door to door lewat akun tapi dengan cara dia pas scroll keluar konten kan. Apply now misalnya, buy now, order now. Nah, itu juga sama, direct selling, cuma zaman digital diubah oleh bot gitu kan, oleh algoritma yang main. Sama aja dan keluar biaya-biaya juga. Kalau dulu bayar orang, kalau sekarang bayar medsos gitu. Yang kaya yang punya medsos kan luar biasa. Nah, strategi marketingnya apa sih secara teori? Nah, ini artinya oke, kita mendatangkan traffic, mendatangkan orang ke medsos kita. Jadi dalam bisnis itu tidak ada bisnis ya tanpa traffic. Contoh kasus misalkan kita misalkan sewa sebuah misalkan tempat di mall. Nah, kita anggap misalkan Bandung Indah Pas deh. Kalau masih ramai dulu. Kenapa kita sewa tenan di sana? Karena kita itu konsepnya di sana berarti mendatangi traffic. Jadi bisnis itu strateginya dua, mendatangkan traffic atau mendatangi traffic. Kita sewa di BIP jualan sepatu misalkan, karena BIP sudah ada traffic orang yang datangnya gitu. Membawa uang, mau main, mau makan di sana gitu kan. Kita pajang barang kita di sana biar kelihatan, biar kelewatan sama traffic gitu. Maka ada kemungkinan nanti kan dia melihat barang, ada potensi buat bertransaksi. Itu namanya mendatangi traffic. Atau teman-teman yang mahasiswa misalkan belajar jualan nih di apa tuh kalau hari Minggu tuh CFD ya, Car Free Day, itu konsepnya adalah mendatangi traffic. Oke. Teman-teman sewa di jalan utama ya, jalan utama di daerah Pasar Baru misalkan, jalan-jalan di sana gitu ya, sewa toko, itu namanya mendatangi traffic. Nah, kalau medsos ini itu mendatangkan traffic. Mendatangkan traffic. Teman-teman di kampung misalkan buka warung. Wah, warung itunya banyak apa tuh? Barang-barangnya banyak. Malam-malam pakai lampu atau bikin kafe lah ya. Malam-malam pakai lampu, terus pakai apa tuh? Eksterior dan interior yang desain supaya Instagramable gitu kan. Estetik, itu adalah mendatangkan traffic ke kafe kita. Dua-duanya butuh biaya. Mendatangi kita harus sewa kan, atau beli aset di sana. Mendatangkan kita juga harus mengeluarkan biaya marketing agar orang mau datang ke kita, ngeluarin promo lah, gitu kan? Ya tadi kan ada program-program dan lain-lain gitu. Cuma kalau mendatangkan traffic itu ya. Ya kalau mendatangkan traffic itu kita harus membangun brand, produk kita harus kuat supaya orang percaya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi nih ya. Saya coba terapkan strategi tadi, produk, manpower atau kekuatan tim, dan sistem.
Di Jalan Tarumpas konsinyasi. Nah, ada yang tahu konsinyasi itu apa? Pernah dengar nggak? Konsinyasi itu dijual ya. Teman-teman misalkan simpelnya nih, bikin kerupuk nih, bikin kerupuk itu kan digoreng, dititipin nih ke mama di warung, mak nitip dong nih 10 kantong ke 100 buah warung misalkan. Nah itu namanya konsinyasi. Nanti seminggu kemudian keliling lagi nih, mak kemarin nitipin 10 udah kejual berapa? 7 deh. Oh mantap mak, misalkan bayar misalkan satu bungkusnya 5.000, 35.000, yang duanya taruh lagi misalkan gitu kan, karena belum basi misalkan gitu ya, sebulan baru basi gitu, tambah lagi 7 misalkan kayak gitu. Nah itu namanya konsinyasi teman-teman. Dan itu adalah salah satu boleh, dan saya coba praktekkan itu ya, produknya Sonata Rumpa sama. Nah timnya yang dibutuhkan yang pertama skillnya adalah ahli negosiasi, bagaimana bisa bekerja sama dengan titik-titik yang bagus, yang prospektif, yang istilahnya konsumennya warungnya gitu ya, warungnya itu orang-orang yang sesuai dengan target pembeli kita. Nah, itu ternyata nggak mudah ya kalau sendal ya, beda dengan kerupuk. Ada manajemen itu kita, ada tim distribusi, ada tim agen. Tim agen itu warungnya, ada tim produsen. Nah, sistemnya gini. Jual ecerannya 185. Nah, untuk royalti negosiator 5.000 per pasang. Tim distribusi yang nganter barang nanti penagihan itu 7.000. Agen 35.000 yang dititipin. Operasional 8.000 buat beli bensin keliling, ya, hotel dan lain-lain. Produsen 110.000 kita minta dari produsen ya. Tadi kan 115. Nah, untuk ibu misal ya, misal aja contoh. Nah, nanti periode 1 bulan terjual 1.000 pasang misalkan dari 100 titik atau dari 50 titik, dari 20 titik, beda-beda lah ya. Misal ini ini kali 45, harusnya 20.000 ya, mohon maaf. Kali 20.000, jadilah 20 juta. Nah, karena di sini hanya ada manajemen saja, jadi tidak ada digital marketing, maka 20 jutanya itu masuk kantong manajemen. Secara keuntungan itu bisa dimakan, bisa dibelanjain, bisa dijadiin, bisa ditabung, bisa juga buat beli seblak lagi ya. Nah ini strateginya gimana nih? Model bisnisnya. Nah kalau model bisnis ini itu tidak langsung bersentuhan dengan konsumen, tapi omset kita itu berdasarkan kemampuan atau kinerja agen konsinyasi. Contohnya Sendal Tarumpah nih, ya. Oke, bekerja sama dengan Rumah Makan Ampera nih. Ada yang tahu nih Rumah Makan Ampera nih? Nah, di sebelah kiri ya. Nah, ini dipajang di sini gitu. Jadi biar lebih kebayang ya. Orang-orang yang makan ke sana udah makan, enak, kenyang, bapak-bapak bawa mobil, pulangnya lihat sendal, ya sendal apa nih? Nah, lucu juga nih, unik nih, mau dong berapa? Beli akhirnya. Nah kayak gitu teman-teman. Ya sama, ini juga butuh biaya iklan promosi, yaitu yang dikasih ke agen. Yang sebelah kanannya nih ada mbak-mbak nih, ini di Jawa ya, di Purwokerto, di daerah wisata apa tuh? Saya lupa namanya. Baturaden. Oh iya. Nah, Pringsewu ini. Nah, kenapa pilih misalkan ini makan ini ya, antara makan Sunda, ya. Karena memang target pasar. Strategi marketingnya, yang pertama, kalau tadi kan mendatangkan traffic ya, di medsos itu kita beriklan itu agar orang mau berkunjung ke website kita atau ke akun kita. Kalau konsinyasi ini kita mendatangi traffic, gitu. Ya teman-teman ya.
kayak kita ke mall, kayak teman-teman ke CFD misalkan. Nah, kalau yang saya lakukan itu namanya mengawinkan dua brand dengan basis konsumen yang sama. Mengawinkan dua brand pernah dilakukan oleh, mungkin teman-teman pernah dengar dulu ada McDonald atau KFC, saya lupa ya. BTS, McDonald, burger BTS atau apa gitu istilahnya. Nah, itu adalah mengawinkan dua brand, McD dengan BTS. Jadi basis konsumen BTS gimana caranya mereka jadi borong tuh McD. Orang McD yang misalkan senang BTS jadi beli juga. Nah, kayak gitu. Nah, orang yang suka makanan Sunda kalau kita ambil di Jawa Barat nanti beli tarumpah. Nah, kayak gitu. Jadi brand saya misalkan brand tarumpah khas Tasikmalaya dikawinkan dengan brand rumah makan tarumpah, rumah makan tarumpah, rumah makan Ampera yang udah punya brand, udah punya basis konsumen, tiap hari ada traffic kan. Menyenangkan teman-teman. Jadi ngebangun bisnis sekali lagi saya bilang, saya katakan ke teman-teman, itu butuh kerjasama, butuh leadership. Jadi teman-teman wajib punya kemampuan yang namanya membangun pertemanan. Teman-teman yang sekarang kesulitan misalkan berteman, kesulitan bekerja sama, mumpung masih kuliah, bangun itu dari sekarang. Bisnis nggak ada yang bisa dikerjain sendirian. Oke? Oke. Ini udah, ini jual pelajaran mana? Gampang lah ini mah ya. Kalau jual ini kalau ini produk intelektual ya teman-teman. Kalau produk intelektual duitnya bisa lebih gede dengan royalti 7,5% aja. Itu bisa 900 juta ya dalam setahun. Oke. Produk. Oh ya, oke, kita lanjut. Kita cepet aja ya. Tadi ada 3 hal kan, produk, manpower atau tim, dan sistem. Produk itu ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Berarti yang pertama itu harus tadi benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Jadi teman-teman berpikirnya kalau pengen di bisnis itu bukan jualan. Sekali lagi kalau teman-teman pengen menjadi pebisnis yang handal, pola pikirnya bukan jualan, tapi helping. Stop selling, start helping. Jadi kalian teman-teman kalau berbisnis intinya adalah teman-teman itu membantu masalah konsumen. Ada konsumen orang tua yang tiap bangun tidur badannya pegal-pegal terus, sakit badan terus. Teman-teman tolong gimana biar bangunnya jadi seger. Wah, berarti harus ada multivitamin ini, ada obat ini yang diminum. Nah, itu. Ada ibu-ibu misalkan yang ibu-ibu apa tuh? Yang pengen anak-anaknya tetap pinter, tetap aktif, tapi resikonya bajunya kotor. Nah, gitu. Resikonya bajunya kotor dan kadang-kadang nodanya membandel, susah dibersihkan. Akhirnya nanti menghalangi keaktifan anaknya. Muncullah deterjen misalnya. Keluarin deterjen. Kotor itu baik. Wah, kayak gitu kan. Brandingnya ya. Tagline-nya, sorry. Nah, itu kan menolong ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang sadar dengan pendidikan. Pagi-pagi misalkan mahasiswa kelaparan nih, mau masak nggak mungkin karena semalam habis begadang ngerjain tugas, pagi-pagi pengen sarapan. Nah, teman-teman akhirnya bikin warung deket kampus dengan harganya sesuai dengan kantong mahasiswa. Itu helping. Begitu guys. Jadi pola pikirnya, mindsetnya adalah memecahkan masalah orang lain. Makanya saya bilang seorang pebisnis yang handal itu mindsetnya setiap hari selalu ada pertanyaan di benaknya, di pikirannya. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan untuk meringankan orang-orang di sekelilingnya. Apa masalah temennya? Apa masalah orang-orang di sekitarnya yang belum terpecahkan, yang dia bisa bantu, bisa pecahkan. Nah, pola pikirnya seperti itu teman-teman. Mulia sekali kan jadi pebisnis itu. Walaupun pada intinya mata duitan juga ya. Nah, tapi nanti mentalnya digeser. Selain teman-teman berpikir ingin mecahin masalah orang, nah bagaimana itu memonetize-nya gitu. Itu lain lagi nanti. Harus ada kemampuan komunikasi dan lain-lain. Market size, nah cukup besar untuk dikembangkan.
Nah, teman-teman buka misalkan warung apa tuh? Warung kelontongan lah ya. Di sebuah sekolah misalkan makan anak-anak gitu. Dengan market saja ya satu sekolah itu aja. Satu sekolah itu kan, misalkan ada berapa siswa, 1.000 siswa. Tapi kan hari Minggu libur. Belum sekarang, maaf, misalkan kepotong MBG. Teman-teman anak-anak udah kenyang nih, yang biasanya jajan. Makan menyusut lagi, dari 1.000 orang itu berapa persen sih yang belanja ke warung kita? Nah, cukup besar ini kenapa? Karena nanti berkaitan dengan keuangan. Jadi layak nggak untuk dikerjain gitu? Untuk menghidupi diri kita, keluarga kita, menyekolahin anak-anak kita, ya kan harus sampai ke sana, rasional aja. Makanya market size-nya harus besar. Contoh dulu Nadiem Makarim pernah bilang, Gojek kan, bisnis itu sebesar apa tergantung sebesar apa dan sebanyak apa masalah orang yang bisa kita bantu. Nah, kayak gitu ya. Nah, fungsi R&D harus ada. Itu pakai design thinking ya. Kekuatan tim saya bilang tadi harus ada. Teman-teman harus punya skill leadership. Teman-teman harus mampu membuat tim penjualan dan teman-teman juga harus apa tuh istilahnya? Mengontrol tim produksi supaya produknya harus sesuai dengan idealisme yang teman-teman punya. Mungkin awalan kita ngerjain sendiri. Kalau masak mungkin masak sendiri. Tapi lama-lama kan nggak mungkin kita masak terus jualan juga. Ya akan jalan itu pasti. Kalau udah basis konsumennya itu tim produksi, tim jualan. Tapi masalahnya kan mentransfer skill kita, skill produksi kepada orang yang baru susah juga. Itu tantangan. Nah, maka teman-teman harus punya sistem yang istilahnya kalau masakan rasanya harus tetap sama ya, walaupun ganti koki gitu. Masih ada waktu Pak Kiki? Berapa menit lagi ya? Gimana? Ya, Masih boleh. ada waktu? Menyesuaikan aja, menyesuaikan. Kalau 1 jam 2 menit lagi, boleh. Mau dibuka sesi tanya jawab, boleh. Sesi Siap. tadi itu Nanti beres sistem aja ya. Nanti buka tanya jawab boleh. Ya. Oke. Dan teman-teman kalau berbicara produksi, teman-teman harus bilang produsen, teman-teman nggak boleh begini, asal jadi yang penting beres, kayak tugas kelompok gitulah di kampus ya, di sekolah gitu. Yang penting beres, yang penting jadi, itu nggak boleh. Di dalam bisnis produknya itu perfeksionis, karena orang itu membeli satu apa yang dia tidak mampu bikin. Sok coba teman-teman bikin baju misalkan, ada noda dikit aja kan reaktor gitu kan. Padahal itu teh yang nodanya muncul gara-gara anaknya megang tadi kan, bisa begitu. Berarti kan quality control di tokonya misalkan. Ada benang misalkan, itu ada benang muncul aja sedikit, konsumen itu komplain gitu. Menentukan apa segmentasi pasarnya gitu, baju elit atau baju biasa gitu. Dalam produksi prinsipnya perfeksionis, zero mistake gitu, harus sampai ke sana teman-teman. Makanan misalkan, udah masuk apa bisnis, wah hati-hati kan, apalagi sampai naudzubillah ya beracun misalkan, wah udah makanan kita dimakan sekali ada yang keracunan. Kalau program pemerintah masih bisa pakai buzzer mungkin ya. Kalau bisnis teman-teman, sekali ada yang keracunan udah hancur lebur itu bisnis kita. Misal makanan di dalamnya ada hewan kegiling misalkan, maaf ya, ada lalat masuk misalkan, nggak kekontrol sama kita, rusak itu reputasi. Perfeksionis. Nah, teman-teman harus kuat mental gitu. Dikritik, dicaci apa gitu kan, karena memang harus ya terima itu gitu. Oke, sistem. Teman-teman harus punya sistem marketing. Modal bisnis teman-teman harus kuasai strateginya. Bisnis modelnya apa gitu harus paham. Sistem keuangan sama sistem pendidikan dan pelatihan dari tim. Contoh gini. Saya
Agen yang saya kembangkan misalkan di Sendal Tarumpah aja dulu ya, itu kan sedikit sekali awalnya gitu. Kenapa? Karena memang yang bisa jualan Sendal Tarumpah itu juga sedikit orangnya. Maka saya mengambil resiko apa? Untuk menawarkan dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah dan tidak bisa jualan sendal. Kebayang nggak? Rumah makan Ampera seumur hidupnya tidak pernah jualan sendal Tarumpah, teman-teman. Mending kalau toko kan, toko baju, toko batik gitu. Kan udah ada pengalaman jualan fashion, orang dia biasa jualan nasi gitu kan. Tiba-tiba kita minta untuk jualan sendal. Layani nomor lah, segala macam gitu. Nah, itu kalau kita tidak punya sistem pendidikan dan pelatihan untuk ngebangun atau membina teman-teman agen, bisnis kita nggak akan bertumbuh. Bukan hanya pendidikan dan pelatihan ini hanya untuk tim internal aja ya, tapi ini kita gunakan untuk membina orang-orang yang mau bergabung dengan kita, ikut menjualkan produk kita, dan dia memperoleh benefit yang layak gitu. Profit yang layak untuk dia jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau satu agen aja misalkan bisa jual 100 pieces kan kali 40.000 4 juta kan lumayan. Nah, seperti itu ya. Cukup dulu mungkin sampai di sana. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Pak Kiki-nya kemana dulu? Oh iya, Pak Kiki. Iya. Cukup dulu mungkin, mangga dibuka sesi tanya jawab aja dulu biar lebih interaktif ya, biar lebih relevan gitu masalahnya. Jadi nggak langsung ditunjuk aja nih. Udah siap-siap ditunjuk Pak Kiki soalnya. yang nunjuknya. Mau Oh, saya atau Pak Kiki yang nunjuknya? iya. Oke, baik ya. Tadi sudah mendengarkan dari ya banyak pengalaman. Ya, intinya sebenarnya entrepreneurship secara umum itu adalah ada ilmu leadershipnya ya. Leadership di antaranya bagaimana bisa mengembangkan sesuatu gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar jualan gitu ya. Jualan itu mungkin tahapan pertama ya dalam bisnis gitu ya barangkali ya. Tahapan pertama ya menghilangkan segala macam stigma, kemudian juga perspektif negatif ya, perspektif negatif, kemudian juga mentalnya ya, membangun mental. Kadang-kadang juga masih banyak juga yang kadang malu ya, membuang rasa malu dulu, padahal kan jualan biasa aja. Nah, selanjutnya bisa naik level menjadi seorang pebisnis yang kemudian memiliki sistem yang baik dan seterusnya. Nah, ini beliau eh, Pak Rizkyana sudah punya pengalaman langsung ya dalam mengelola berbagai bisnis ya. Saya juga sempat beberapa kesempatan diajak untuk melihat beberapa tempat yang beliau ditangani. Nah, silakan yang bertanya ditanya dulu nih, kalau nggak ada yang ditunjuk ya. Silakan, ada yang bertanya silakan. Nah, ini kan Masih ada? latihan nih. Ya. Aldi Daeng Fauzan, silakan nanti. Ada Aldi, kemudian Ya, silakan di Bang Aldi ya. Izin Pak, ini nama saya sebenarnya Radityo, cuman Zoom-nya oh ikut sama ya Aldi ya nih. ya Aldi Nah, ya. tadi kan di 3 faktor bisnis kan salah satu yang menurut saya paling penting itu ada kepemimpinan gitu ya Pak ya. Dan mungkin saya pikir kalau kepemimpinan itu gak hanya dia Sebelum dalam ada bisnis silakan. gitu, di yang lain pun juga, apalagi di pendidikan juga sangat penting gitu ya Pak. Nah, cuman yang jadi challenging menurut saya tuh kalau misalkan menghadapi gitu di sistem yang kepemimpinannya eh mungkin menurut saya kayak ya tadi kan Bapak sempat mention juga kalau misalkan ada orang yang tipenya nggak bisa menerima saran dan lain-lain gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dealing sama orang-orang seperti itu tuh gimana gitu caranya Pak? Mungkin itu sih Pak kalau pertanyaan dari saya. Ya, di Oh, tadi apa? kampung dulu Bang. Dealing.
Atau langsung? Mau langsung atau ditampung dulu? Maksudnya apa ya? Enggak, Eh, pertanyaan ini. Maksudnya apa sih dia itu? Menghadapi. Menghadapi cara menghadapi orang yang seperti itu tuh gimana gitu, Pak? Oh iya. Boleh langsung aja Pak Kiki ya? Ya, langsung boleh. Hmm. Langsung aja. Siapa namanya tadi? Bukan Aldi, siapa ya? Radityo. Adityo, Pak. Ya, Raditya. ya. Oh, oke. Raditya ini semester berapa? Semester 7. Halo Tio. Setuju, Pak. Semester 7. Semester 7. Oke. Tio, ini masalahnya dibikin-bikin atau dialami sendiri nih? Dialami sendiri sih, Pak. Oke, di apa nih? Di organisasi kampus atau di luar kampus atau di keluarga? Dulu waktu di organisasi sih, Pak, sempat dan Dulu. di luar terus. Ya, Oh iya boleh. Nggak apa-apa, maksud saya pertanyaan seperti ini kan biar relevan nanti jawabannya ya. Karena saya kan begitupun sama ketika saya membahas sebuah masalah dari tim saya akan tanya di mana. Bahkan kalau saya lebih detail lagi, siapa ininya? Kamu pada saat jualan apa? Di tempat mana? Hari apa? Kondisinya gimana? Ceritain detail baru solusinya gitu. Karena memang untuk memberikan solusi itu harus benar-benar real gitu. Masalahnya apa? Kalau misalkan tim saya bertanya, Pak, bagaimana ya cara meningkatkan penjualan? Wah, itu terlalu umum gitu kan. Susah dijawabnya itu gitu. Nah, ini mau contoh ya. Kalau misalkan spesifik begini kan, Pak, ini saya pengen jualan tarumpah nih. Di mana kamu mau jualannya? Di Bandung. Oke, di Bandung daerah mana? Trafficnya gimana? Kebanyakan cewek atau cowok, usia berapa aja yang datang? Nah, kan kayak gitu. Nah, mereka rata-rata datang ke sana mau beli apa? Mau beli makanan, mau beli fashion, mobilnya apa? Oh, itu sampai spesifik seperti itu, Tio, gitu. Kalau kamu pengen menyelesaikan masalah orang lain. Nah, itu salah satu contoh leadership ya. Mendetailkan sebuah masalah. Nah, ini juga buat teman-teman yang lain bagaimana, tapi tiap orang punya style masing-masing. Saya diajarkan oleh mentor-mentor saya harus mendetailkan sebuah masalah seperti itu supaya solusinya benar-benar relevan apa yang dia butuhkan. Nah, untuk Tio misalkan bagaimana nih bisa hidup dan juga menghadapi orang-orang seperti itu? Ya, pada kenyataannya kehidupan ini memang seperti itu, Tio. Seperti itu. Artinya lebih banyak orang yang susah dikasih saran, mudah tersinggung, diledekin dikit kena masalah dikit menye gitu kan. Nah, begitu. Itu realnya memang kehidupan ini begitu. Kalau misalkan semua orang bagus, maka semua orang bisa jadi leader. Maka semua orang bisa menghasilkan ide bisnis yang benar-benar spektakuler gitu. Itu dulu disadari dulu. Jadi yang langkah pertama yang harus disadari oleh Tio adalah lingkungan kita pada ya kenapa misalkan saya di Lekopro Business Hub, di Lekopro Academy itu menghasilkan sebuah produk atau workshop learning mental block yang isinya bisa mengakses tadi blokade-blokade yang ada di mental seseorang biar dia bisa bertumbuh. Karena saya melihat semua orang kalau pengen berkembang kebanyakan dominan seperti tadi yang Tio sampaikan. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama yang harus dia lakukan adalah berkesadaran dulu. Oh benar, memang lingkungan pada umumnya begitu. Itu Tio harus sadar gitu. Dan jangan kaget. Artinya yang keduanya, ketika misalkan kita berbicara tentang saran aja dulu ya. Ketika kita pengen memberikan saran, wah itu syaratnya harus banyak. Ke orang seperti itu atau ke temen lah atau ke pemimpin seperti itu, syaratnya yang pertama apa? Kita harus benar-benar dekat dengan orang itu. Yang kedua, dia harus bahkan saking dekatnya dia meminta sendiri saran ke kita, saling percayanya. Baru kita ngomong. Itu pun harus hati-hati. Karena khawatir dia tidak menerima misalkan gitu. Kosakatanya. Harus sampai seperti itu gitu. Nah, jadi langkah keduanya adalah kualitas kedekatan gitu dia ya.
Kalau orang udah dekat, udah trust, udah percaya, dia akan meminta sendiri saran itu kepada kita. Tapi kalau misalkan saya sekarang di dunia bisnis, kalau saya ukur misalkan orang ini dia tidak akan menerima saran saya, ya ngapain saya beriin, ngabisin energi. Mending saran itu saya pakai sendiri. Saya yang maju gitu. Biarkan yang nggak bisa menerima saran itu tidak maju gitu. Walaupun kita pengen dia maju gitu ya. Ya gimana? Daripada ngabisin tenaga, berkonflik dan lain-lain. Nah begitu. Itu mungkin Pak Kiki. Mangga Tio. Itu jawabannya mungkin ya. Berdasarkan pengalaman. Baik. Tadi ada pertanyaan berikutnya dari Aznur ya. Silakan Aznur. Ya Pak, perkenalkan nama saya Leman Fajar. Ini hampir sama sih tadi sama kayak Radityo, tapi lebih ke sistemnya sih dalam bisnis itu sendiri. Nah tadi kan dijelaskan kalau kepemimpinan yang tingkat level kedua ya, yang harus mungkin memungkinkan untuk seseorang itu berbisnis. Nah apakah mungkin untuk seorang yang di level saat itu bisa berbisnis dengan cara apa saja? Dia bisa melakukan bisnis dan membuat sistemnya sendiri. Kan dari seninya kan kita tuh mempunyai cara atau cara unik yang berbeda-beda tiap orang. Mungkin seperti itu sih, Pak. Siap, langsung aja. Ya, silakan Pak. Tadi pertanyaannya saya konfirmasi dulu ya. Ini panggilannya Om Fajar ya? Aznur, Pak. Aznur. Ajnur, oke. Kak Ajnur lah ya. Tadi tentang kalau level kepemimpinannya bukan 2, bisa bikin bisnisnya kayak gimana gitu maksudnya? Iya betul, Pak. Oh Bisa iya. bikin bisnisnya seperti apakah bisa berjalan terus kan di seninya kan itu mempunyai cara unik yang masing-masing kan tiap orang. Nah, caranya tuh kan mungkin bisa berbeda lagi tuh dari level satunya itu mungkin seperti apa? Ya, siap. Oke, Ajnur pernah baca buku itu enggak? Level-level leadership dari John C. Maxwell? Pernah lihat nggak? Belum sih, Pak. Belum, oke. Nanti saya kasih lihat cover bukunya ya. Boleh sih, Nanti Pak. itu teman-teman akan, pokoknya kalau membaca buku itu, ya minimal teman-teman punya bekal deh buat ngubah hidup. Gitu. Ya, itu dulu pesan saya nanti. Jadi Ajnur, tolong baca buku itu ya, kalau kamu pengen mengubah nasib ya, siapapun pengen berubah nasibnya ya, maksudnya dalam kualitas kepemimpinannya. Karena kualitas kepemimpinan ini, kalau dalam bisnis, kayak saya ulang ya, kualitas atau leveling kepemimpinan ini akan menentukan seberapa besar bisnis yang kalian bangun. Kalau misalkan dia di level 1 atau bahkan 0, dia akan mengerjakan bisnis itu sendirian gitu. Ajnur itu. Ya, Pak. Iya, dia akan sendirian. Orang akan nyaman kerja sama dia. Gak akan nyaman. Nyaman itu bukan ke pasangan aja, teman-teman ya. Tapi kepada orang yang kita pimpin. Jadi seorang pemimpin itu kawan-kawan, sederhananya, dia itu harus bisa menghasilkan kebijakan, harus mempunyai sebuah karakter. Baik itu karakter sosial ya, keterampilan sosial dia, maupun intelektual harus mumpuni. Cara dia berpikir, cara dia bersikap, cara dia menghadapi masalah, cara dia memperlakukan orang lain, yang mana hadir keinginan banyak orang, keluhan banyak orang, kekhawatiran impian banyak orang nggak bisa wujudkan dan idenya dengan visinya, maka lain otomatis akan ikut dengan kita, teman-teman. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, masih dengan keinginan sendiri, ya wassalam. Gitu. Nah, jadi itu sederhananya ya tentang leadership.
Semakin banyak orang yang bisa ikut dengan kita, dengan ide kita, maka bisnis kita akan semakin berkembang. Karena dipikirkan oleh banyak kepala. Karena banyak kepentingan yang bisa kita akomodir. Ya kayak pesawat lah. Kalau pesawatnya bisa nampung 200 orang kan banyak juga. Jadi gede pesawatnya tuh kan. Tapi kalau misalkan hanya 1 orang kan pesawat capung doang, 1, 2, 3 orang mungkin ya. Nah gitu aja. Itu sangat logis. Nah, kembali ke pertanyaan Aznur, kalau misalkan kepemimpinannya ada di level rendah, maka bisnis ya bisnis, tapi paling nanti ke konsepnya itu apa tadi di bahasa praktisnya itu kuli di gerobak sendiri. Kuli di gerobak sendiri. Bukan berarti bisnisnya dalam bentuk gerobak ya, itu hanya istilah saja gitu. Yang nanti ketika Aznur sakit, bisnis nggak jalan gitu Aznur. Ketika Aznur nggak mood, bad mood, bertengkar sama istri, misalkan pas saya kalau bahasa Sundanya, bisnis nggak jalan, acak-acakan. Karena nggak ada yang ngurus. Nah itu. Jadi seninya ada di level 1. Ya, begitu mungkin Pak Kiki, Kak Aznur, monggo ditanggapin takut ada yang ditambahkan. Oke. Terima kasih. Ya, saya nggak berhak nambahin nih dalam kondisi seperti ini ya. Berikutnya tadi ada Kak Sabrina kalau salah ya yang mau bertanya ya. Silakan. Ya. Atau yang lainnya silakan. Tadi ada Kak Sabrina yang mau bertanya. Kalau yang lainnya boleh ajukan tangan. Oh itu mau ngomong tuh Sabrinanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina, Pak Rizkiana. Tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak ya. Ini sebenarnya sangat menarik bagi saya, apalagi bisnis Bapak ini sudah ada di berbagai kota ya Pak ya. Nah, dari bisnis sebenarnya saya hanya sedikit penasaran Pak soal bisnis Bapak yang berkembang kan penjualannya melalui direct to consumer. Sama tadi Bapak menjelaskan sistem konsinyasi. Nah, saya kondisi Bapak juga tadi juga sempat menjelaskan bahwa Bapak dengan kondisi tim yang sebagian besar awalnya belum berpengalaman, artinya belum ada skill begitu ya Pak. Nah, gimana sih Bapak memastikan standar pelayanan dengan pengalaman pelanggan di setiap titik penjualan gitu Pak, apalagi bisnis Bapak ini sudah banyak cabang. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Rizky. Oh ya, tadi Kak Sabrina memastikan setiap titik cabang pelayanannya sesuai dengan standar gitu atau gimana tadi? Iya betul, standar pelayanan dan pengalaman pelanggan di setiap ininya. Oh ya. Ya, makasih pertanyaannya ya. Oh iya, mungkin ke teman-teman ya, mohon maaf karena saya mungkin orang praktisi, jadi bahasa saya vulgar ya. Bahasa Sundanya tuh togmol gitu ya. Kayak tadi Aznur nanyain tentang leadership. Kamu nanti sendiri ya. Kayak ngomelin gitu ya. Mohon maaf ya, bukan maksudnya saya ngomelin, tapi kan saya menceritakan pengalaman sendiri. Harus apa adanya ya, tidak boleh difilter-filter gitu. Nanti nggak jalan bisnis kalau kita pakai ewoh. Aduh nggak enak disampaikan nanti gimana nih. Nggak jalan nanti bisnis kita guys. Kita bukan butuh nggak enak nih, kita butuh bisnis kita jalan ya. Nah, tapi tentunya dengan mempertimbangkan berbagai ini ya, variabel. Oke, dari Kak Sabrina tadi bagus pertanyaannya. Saya lihat dari tadi juga bagus-bagus nih pertanyaannya ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya lah. Nah, tentunya betul.
dalam sebuah bisnis yang cabangnya banyak, tantangan itu tadi bagus ini istilahnya Sabrina, berarti mempelajari bisnis dengan baik ya. Standar pengalaman yang harus dialami oleh konsumen itu harus terstandar, betul banget. Itu tantangan yang susah ya dan sulit gitu. Bahkan kan orang tidak berani ya melakukan strategi bisnis seperti yang saya lakukan tadi kan, konsinyasi, tapi lebih kepada dia satu sistem terpusat gitu. Tim salesnya kan terpusat karena bisa distandarkan, dilatih gitu kan. Tim direct sellingnya ya, atau bahasanya SPG mungkin ya. SPG-nya itu bisa kita training dari mulai mindsetnya, skill setnya, tool setnya kita kasih supaya pengalaman konsumen benar-benar seragam. Nah, itu betul banget. Nah, kalau strategi yang saya lakukan, yang pertama memang jujur ya, sebelum mereka deal dan mau melakukan menjadi agen kita, mereka mensyaratkan agar mereka dilatih dulu bagaimana menyampaikan produk knowledge-nya dari produk yang dititipkan tersebut. Mereka minta, dan mereka misalkan si rumah makan itu atau toko itu menyerahkan ke kita 1-2 orang itu untuk dilatih. Nah, bagaimana penyampaian produk knowledge-nya, kemudian pricing ya, harganya, kemudian kalau ada model yang tidak ada tapi pengen bisa lihat di katalog, bisa pesen nanti diantar ke rumah. Nah, ada gitu. Jadi tidak lantas misalkan titip ya Pak ya, dadah, nggak gitu juga gitu ya. Tapi nanti setelah dititipkan ada waktu sekitar kurang lebih 1 jam sampai 2 jam orang nanti yang diamanahkan melayani, karena kan tidak harus semua orang bisa melayani itu ya, transaksi. Nah, kita training gitu. Kita kasih marketing kitnya, kita terangkan bagaimana menghadapi konsumen, dan kita kasih nomor WA untuk konsultasi ketika ada kendala yang memang tidak bisa mereka hadapi. Begitu, Kak. Itu mungkin Om Kiki secara teknisnya. Ya, baik. Silakan, mungkin pertanyaan terakhir nih ya kayaknya. Udah ini menuju maghrib dan sore ya. Silakan dari Yusuf ya. Yusuf silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Yusuf. Mungkin saya ada 2 pertanyaan sih Pak. Yang pertama mungkin kenapa gimana kan tadi Bapak sudah sebutkan bahwa tadi Tarumpah itu menitipkan ke agen di rumah makan Ampera. Kayak gimana kayak Bapak gimana cara bisa kepikiran kayak menitipkannya ke Ampera gitu, bukan ke tempat lain gitu Pak. Dan untuk pertanyaan yang keduanya, kan tadi bisnis yang dibicarakan kan tentang yang bentuknya produk fisik gitu Pak. Kalau misalnya bisnisnya berbentuk jasa, itu kira-kira bagaimana Pak? Apa mungkin strategi yang bisa sama atau berbeda gitu? Nah, mungkin gitu Pak. Terima kasih. Siap. Langsung aja Pak Kiki ya? Langsung aja, langsung. Siap. Gaskan aja ya. Makasih Om Yusuf, Kak Yusuf pertanyaannya. Emang punya produk jasa apa yang kebayang Mas Yusuf? Kalau saya kepikiran buat jasa desain atau gambar gitu sih Pak. Langsung relevan kan? Jasa gambar ya. Kira-kira kalau jasa gambarnya itu konsumennya yang belinya siapa Mas Yusuf? Yang Mas Yusuf bayangkan? Mungkin apa ya? Belum pikiran sih, mungkin Oke, nggak apa-apa. Desainnya kayak gimana? Desain apa? Desain buku, desain sablon kaos, atau desain apa? Desain logo atau gimana? belum belum spesifik sih Pak kalau untuk desainnya, tapi ya yang saya bisa gambar gitu. Yang saya tahu saya bisa gambar, cuman kalau untuk dibuat bisnis belum tahu kayak arahnya mau kemana sih. Boleh. Bisa gambar berarti ya. Pernah menjual ini enggak jasanya atau karyanya? Pernah pas SMA sih Pak. Pas SMA apa tuh bentuknya? Saya gambar di jaket orang. Jaket orang? Nggak marah orang itu di gambar jaket? Pakai apa gambarnya?
pakai pakai cat kain kalau nggak salah waktu itu. Tapi yang pertama pakai cat tembok sih Pak. Karena Iya, yang apa? mau jadi itu. Kalau misalkan ngedesain logo pernah? Bisa? Pernah Pak. Bisa berarti ya. Berarti desain-desain kaos sablon juga bisa ya? Ya bisa. Kalau ngedesain cover buku bisa? Kayaknya bisa Pak. Oh bisa lah ya. Ya anak desain lah ya. Oke, siap. Ya. Oke, kembali ke Mas Yusuf. Tadi gini, kenapa kepikiran ke Ampera aja dulu ya, studi kasusnya ya. Jadi kan tadi strategi itu, salah satu strategi dalam bisnis itu adalah mengawinkan dua brand yang memiliki basis konsumen yang sama. Ya, saya ulangi ya, mengawinkan dua brand sebelum teman-teman real menikah nih ya, memiliki basis konsumen yang sama. Setelah dianalisis, rumah makan Ampera itu, yang pertama, karakternya mereka suka makanan Sunda, itu contoh. Yang pertama, itu cocok dengan karakter Tarumpah yang khas Jawa Barat. Yang kedua, ya, usia yang ke Ampera misalkan, itu kan rata-rata misalkan 25-30 tahun ke atas lah ya. 30 tahun ke atas, segmennya sesuai dengan target usia kita. Yang ketiga, secara background pekerjaan, kebanyakan yang makan di sana misalkan banyak dari pejabat, banyak dari pengusaha, banyak PNS, BUMN, kemudian juga family gitu ya, keluarga dan lain-lain, yang mana mereka secara finansial itu memiliki daya beli yang istilahnya masuk gitu hitungannya terhadap price harga dari produk. Nah, 3 itu aja sebenarnya. Oke, saya ulangi. Yang pertama dari sisi karakter ya, budaya, kesamaan budaya ke Sunda, kemudian Sunda lah ya, berkaitan dengan Sunda. Yang keduanya usia, yang ketiganya adalah daya beli. Nah, begitu. Itu satu contoh aja ya. Kita juga kerjasamanya, contoh lagi yang di Bandung itu dengan Kartika Sari ya. Mungkin ada yang tahu Kartika Sari ya. Kartika Sari yang di Dago, yang dekat ITB itu, kita kerjasama juga. Nah, silakan tafsirkan 3 analisis tadi dari sisi usia, kemudian karakter, dan daya beli. Ya, itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua tentang sektor jasa. Sektor jasa, Soalnya libur kan besok 2 hari. sektor jasa juga bisa. Nah, sektor jasa. Nah, tinggal misalkan produk apa nih yang mau dijual tadi harus spesifik dulu, jangan gini ya. Kita itu kadang-kadang Iya memang saya nggak boleh kasih masuk justru. Sorry. nggak apa-apa Pak Kiki. Nah, tadi kadang-kadang kita berpikir bahwa semakin banyak produk jasa yang kita tawarkan, maka semakin banyak duitnya gitu kan. Enggak juga, dalam bisnis itu harus spesifik ya, fokus gitu. Nah, kita ambil contoh misalkan Mas Yusuf ya. Mas Yusuf pengen jual jasa desain untuk jaket lah ya. Misalkan gitu ya. Gambar jaket lah. Nah, supaya benar-benar unik. Nah, kira-kira itu ada di mana mereka calon konsumen Yusuf itu? Anggaplah misalkan usianya kaum Gen Z lah ya. Gen Z targetnya. Maka di mana mereka suka ngumpulnya gitu? Di kafe lah contohnya ya. Ya berarti Mas Yusuf bisa pasang tuh banner di kafe tuh. Banner misalkan kalau yang bentuknya adalah hanya jasa, hanya informasi ya. Tapi itu biasanya juga transaksinya jadi sedikit. Yang kedua bisa juga Mas Yusuf di sana ngedisplay ininya apa tuh? Ngedisplay karyanya. Contoh-contoh jaket yang ada ininya gitu ya. Nah, yang ada desainnya gitu.
Dan di situ nanti misalkan ada banner, ada barcode yang bisa menghubungi ke WhatsApp atau ke sosmed atau ke marketplace yang bisa menghubungkan. Itu bisa seperti itu. Lebih bagus lagi kalau misalkan Mas Yusuf bisa melakukan demonstrasi gitu. Kayak saya misalkan di sebuah titik di daerah Bandung itu ada suatu tempat yang saya diminta untuk mendisplay barang. Dan di situ saya disuruh menaruh seorang karyawan produksi saya mendemonstrasikan proses pembuatan sendalnya gitu dari awal sampai akhir. Terus itu biar orang tuh ada experience melihat prosesnya. Jadi tertarik mereka nonton. Yang kecelakaan aja ditontonin kan, bukan ditolongin gitu. Apalagi melihat yang unik-unik. Itu bisa. Nah, dari situ nanti kan ada yang tim demonstrasi, ada yang tim closing, menawarkan produk, MOU, kerjasama, wah segala macam. Hanya mungkin kalau dibuat di tempat langsung 2 juta ya harganya ya. nah, bisa contoh kayak gitu misalnya. Pengen desain wajah saya nih gitu, biar lebih mancung. Nah, itu mungkin Pak Kiki, Mas Yusuf ya. Sangat bisa ya. Oke. Baik, saya rasa sangat menarik ya. Namun apalah jua ya, hari sudah mulai sore gelap. Tapi nanti ada kesempatan yang lainnya bisa kita undang untuk memberikan sharing ya. Terima kasih untuk semua mahasiswa. Terima kasih Pak Rizky Putra Mulbakara. Mudah-mudahan nanti ya bisa diundang lagi di kesempatan yang lainnya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Untuk mahasiswanya. Ya. Kalau gitu saya pamit duluan Pak Kiki ya. Ya. Mau ini foto dulu barangkali, mau foto. Oh, boleh. Pada ini nggak? Silakan di itu dulu. Bagi yang bisa aja. Nah, together mode. Ya, ada dikasih together mode. Nah, itu biar kelihatan kuliah. Ayo foto dulu. Ya. Nah, yuk keluarin wajah-wajah ganteng sama cantiknya nih. Ya. Nah, tuh. Ayo, yang bisa-bisa aja satu. Jadi itu pada sampai 10 ya, yang ketinggalan ya udah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelap ini gelap, yang bawah siapa sih? Aldi gelap. Oke, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2